Shalom shalom sahabat Significant Woman, senang sekali kita berjumpa kembali di tayangan TSW Talk. Ya, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menginspirasi. Kita akan membahas mengenai pebisnis yang melayani. Nah, menarik nih temanya. Karena narasumber kita ini adalah seorang businesswoman yang unit usahanya tidak cuma satu. Kalau Anda tahu ada Ceko, Johnny Andrean, Salon Johnny Andrean, dan juga ada perusahaan roti yang terkenal, dan juga ada berbagai macam usaha lainnya. Beliau adalah pemilik dari usaha-usaha tersebut. Mari kita sambut Ibu Tina Andrean. Halo Ibu Tina. Shalom. Shalom, apa kabar Ibu? Anita. Salam Bu Tina, ketemu lagi kita. Senang banget Bu hari ini. Kita waktu itu sudah berjumpa ya di podcast sebelumnya. Membahas mengenai bagaimana ketaatan Ibu Tina sebagai seorang istri ya, sebagai wanita. Nah, hari ini kita membahas mengenai bagaimana Ibu Tina sebagai orang yang berbisnis tapi juga mau melayani Tuhan. Karena gak banyak juga orang yang mau dengan unit usaha yang tidak sedikit tapi mau melayani Tuhan ya. Karena biasanya orang udah sibuk gitu dengan kegiatan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Tapi ini sosok Ibu Tina ini masih menginspirasi sekali ya, mau melayani Tuhan. Dengan nggak melayaninya itu bukan sekedar loh ya, tapi all out gitu ya. Melayaninya tuh sampai saat ini saya juga dengar katanya ada Ibu ada taman doa ya di daerah Jakarta Selatan, melayani sampai ke pelosok-pelosok Indonesia nih Ibu ya. Wow, luar biasa. Nah, kita mau bertanya nih Bu, apa sih melatar belakangi Ibu tuh mau melayani Tuhan walaupun di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa nih Bu. Shalom, saya Tina Andrean, istrinya Pak Johnny Andrean. Pak Johnny memang bisnisnya banyak ya, ada salon, ada donatnya, ada rotinya. Tapi saya juga membuat gaun pengantin, sudah berpuluh-puluh tahun. Dari Tina Andrean Wedding. Lalu kemudian saya juga membuat batik. Tina Andrean Heritage Culture. Ya, jadi batik ini saya mulainya dari tahun 2016 akhir. Ya, itu juga gara-garanya pakai mimpi dulu gitu. Udah mimpi 2 kali suruh bikin batik nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya bikin batiknya. Padahal saya kan harusnya cuma bertemu dengan bahan-bahan warna ivory, warna putih. Saya harus bertemu dengan batik ya, batik tulis lagi ya. Jadi saya pikir, aduh apa ya maksudnya Tuhan. Kembali lagi kepada poin pertama adalah ketaatan. Saya melakukannya juga. Gitu. Saya lakukan bisnis baru ini, batik dari 2016. Lalu saya ke Jogja. Saya pergi ke Solo, saya beli tuh bahan-bahan semuanya, saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang, saya liatin batiknya. Aku mau apain ya? Aku bingung nih, biasanya bahanku warna putih sama ivory. Dan batiknya kan motif ono ini. Tak puter-puter ya kan. Pindah haluan ya Bu. Haluan dari banget. Yang polos sampai motif corak. Yang full batik corak. Lalu kemudian tak taruh di patung, tak puter tuh kain, tak puter ke ini. Saya bilang, oke, saya akan belajar untuk menaklukkan kain ini ya. Mulai tak puter. Oke, kalau yang ini bikin jaket, kalau yang ini bikin dress, kalau yang ini bisa bikin evening gown, kalau yang ini cocktail dress gitu. Kayak gitu, ini baju santai gitu. Jadi saya belajar untuk memilah-milah sesuai karakter daripada bahan baju batik itu sendiri gitu. Nah, banyak yang bilang, Ibu Tina nekat ya. Itu kan yang dipakai batik tulis. Biasanya kalau ibu-ibu koleksi batik tulis semuanya disimpan di lemari. Karena sayang kan, batik tulis, bukan batik cap. Nah, saya pakai batik tulis, saya gunting semuanya. Jadi harus memiliki keberanian dan kenekatan juga gitu. Dan bukan hanya itu aja, saya bikin ready stock. Jadi banyak jaketnya, bisa langsung pilih. Semuanya motifnya adalah satu-satu, nggak ada yang double. Sama ya. Ya karena batik tulis tuh kan dikerjakan rumahan. Betul. Kalau satu rumah kan kagak ada koneksi kan. Yang satu udah diselesaikan sama si A, nggak bisa niru yang si B. Berarti sangat spesial. Ternyata tantangan itu yang Tuhan kasih ke saya.
Sehingga saya bisa punya banyak koneksi, lebih banyak teman lagi. Makin keren ya. Dari usaha batik itu. Iya, dari perusahaan Belum itu. lagi yang Kita bisa lain-lain buka komunitas yang baru kan? Iya. Kenal banyak orang baru lagi ya Bu. Iya, bener banget. Betul. Nah, memang unit usahanya itu nggak cuman bridal, Jeko dan perusahaan roti, tapi juga udah berkembang ke batik ya Bu ya. Wow, luar biasa. Nah, dengan bertambahnya usaha ini pastinya Ibu juga tambah sibuk gitu kan. Nah, kok Ibu masih bisa sempat melayani Tuhan gitu gimana tuh Bu? Oke, jadi pertanyaan yang bagus banget ya. Semua orang juga pengen tahu ya, Ibu Tina nih. Sebetulnya ini hamba Tuhan apa pembisnis atau gimana gitu kan ya. Kok nyaru-nyaru gitu ya. Banyak yang nanya sama saya. Lalu kemudian saya mau katakan begini. Jadi sebetulnya panggilan kita sebetulnya adalah hamba Tuhan. Tetapi seorang hamba Tuhan tidak boleh berpangku tangan. Seorang hamba Tuhan harus make living ya. Harus rajin ya. Harus kreatif ya. Karena saya rasa dulu hamba-hamba Tuhan yang lain juga kreatif ya kan. Mereka tidak bertangku tangan untuk minta-minta sama orang kan. Nah, kebetulan saya punya suami yang kreatif, sangat-sangat kreatif ya. Dia adalah mempunyai satu jiwa entrepreneurship yang kuat sekali menurut saya ya. Dari salon bisa berubah jadi toko roti berubah jadi toko donat dan kopi. Menurut saya itu satu terobosan. Dan saya rasa ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga secara perlahan itu berlangsung begitu saja sehingga orang banyak yang lebih kenal. Menurut saya bagus kalau kita terkenal supaya kita bisa lebih dikenal pada saat kita datang menghadiri sebuah tempat ibadah. Misalnya kita mau sharing live. Mereka lebih mau dengerin daripada orang siapa kamu gitu loh. Belum pernah kenal gitu. Sudah ada hasilnya gitu gitu ya. Jadi dengan penjelasan Ibu tadi berarti kata melayani dalam dunia usaha ini sangat meaningful ya Bu? Sangat meaningful sih sebetulnya. Karena benar-benar mengkaitkan keduanya gitu ya. Kalau kita baca Amsal 31 itu benar-benar jelas kan perempuan itu harus rajin, harus berkarya, gak boleh berpangku tangan, bangun pagi-pagi ya kan. Sampai malam menyiapkan segala sesuatu. Wah fungsinya jalan banget ya Bu. Harus. Sebagai wanita. Nah jadi berat ya. Jadi tapi gimana Bu cara bagi waktunya? Oke, jadi gini ya. Jadi itu kehidupan kita sebetulnya berkembang dengan bertahap. Pelayanan juga berkembang dengan bertahap, nggak ada yang langsung. Instant, Menurut saya Tuhan tuh baik banget. Saat anak-anak tuh masih kecil-kecil banget, kita dikasih fokus untuk melayani anak-anak kita sampai sekolahnya beres dan semuanya. Sambil anak-anak itu menjadi besar, kita mendukung dalam doa syafaat, pendoa syafaat, ya kan? Mungkin keaktifan kita nggak terlalu banyak keluar karena Tuhan juga minta waktu, tetapi kita tetap bergerak dalam roh ya. Jadi dalam spirit kita nggak diam. Doa ya Bu. Nah, terus kemudian usaha. Pada saat waktu itu kita pelayanan, saya punya pegawai-pegawai, saya bikinlah persekutuan doa di kantor. Nah itu salah satu bentuk pelayanan, ya kan? Dan dibuatlah bukit doa misalnya, yang juga Pak karyawan boleh datang, juga orang lain dan di sekitar kita tuh boleh hadir juga di situ. Itu salah satu bentuk pelayanan. Nah anak-anak ini tetap didukung dan diperhatikan sekolah mereka sampai mereka udah selesai, sampai mereka kuliah, sampai mereka menikah. Kita masih terlibat dalam doa syafaat. Untuk bukan keluarga kita saja, bangsa-bangsa. Jadi mengajak anak-anak untuk ikut berdoa. Iya, jadi itu ya. Jadi anak-anak ini adalah kita dukung kegiatan mereka supaya mereka bisa sukses dong. Sekolahnya bagus, hasilnya bagus, nilainya bagus. Tapi puji Tuhan memang bener banget. Ya Bu, hasilnya bener bagus banget. Ya. Anak-anakku tuh pinter banget gitu sendiri. Iyalah, banyak mamanya pinter. dari dapat beasiswa sendiri gitu kan. Dapat scholarship gitu kan ya.
Yang pertama aja scholarship-nya ada 3 sekolah. Tapi dia akhirnya kita memilih untuk di San Francisco itu masuk di Berkeley. Dia sudah dapat yang terbaik. Yang kedua masuk di USF, yang ketiga dan yang keempat ini juga dapat scholarship juga di San Francisco. Jadi menurut saya doa seorang ibu itu penting banget. Karena kita adalah yang menopang mereka supaya mereka itu sukses dalam karir mereka, dalam menjalani kehidupan. Sampai saya mengawal mereka sampai mereka berumah tangga. Ya, sudah punya cucu sekarang. Ya, yang pertama sudah menikah sudah lama dan saya punya menantu. Cucu saya ada 3. Awet muda ya. Perempuan, laki-laki. Lalu kemudian yang nomor 2 laki-laki belum menikah. Yang nomor 3 sudah menikah, ada tinggal di San Francisco. Sekarang dia sedang mengandung. Saya punya anak mantu saya juga ikut bekerja dalam company. Berarti dalam bisnis juga kita harus melibatkan keluarga. Ya, saya punya menantu juga ikut dalam keluarga, bisnis keluarga ini. Bisnis keluarga. Itu yang merupakan menurut saya kita menjadi satu contoh ya. Sehingga pada saat saya berbicara dengan para menantu ini, mereka bisa melihat figurnya Yesus dalam kita. Terus saya banyak sharing. Jadi saya sama menantu ini banyak banget ngobrol tentang Tuhan bisa berjam-jam gitu. Sampai anak saya bilang, ini mama, nggak kelamaan ya mama ya. Tapi dia tetap di depan saya gitu. Ngobrolin tentang kesaksian Tuhan dalam hidup saya ya. Bagus ya, daripada ngomongin yang gak jelas ya. Dan kalau kita lihat di luar sana kan banyak malah menantu sama mertua tuh nggak akur. Ini malahan ditungguin loh ceritanya. Cerita aja nih nongkrong berjam-jam. Dan yang lebih lucu lagi yang bungsu kan punya pacar juga gitu ya. Nah kalau datang ke situ yang ngobrolnya sama saya berjam-jam. Gitu. Jadi kita sudah lebih mengenal. Karena saya tidak mau kalau misalnya anak saya menikah, para menantu itu tidak dibekali Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. They have to know what is the basic of our family. Kan, yaitu kita harus mengenal Tuhan. Saya selalu kumandangkan buat anak-anak saya, menantu saya, nomor 1, kamu didik anak kamu supaya selamat nanti, gak bandel, supaya kamu nanti hidupnya gak susah. Kenal Tuhan dulu. Jadi menantu saya ini dengar, dibawalah ke gereja, kasih anak-anak sekolah minggu, terus tiap minggu, nah mereka suka pergi dan kebersamaan mereka tuh gak pernah lepas gitu loh. Inilah tugas kita ya. Jadi pelayanan kita tuh bukan hanya melayani di luar, tetapi di dalam pun kita harus membereskan. Menurut saya ya, kalau kita mau dikenal orang, harusnya rumah kita beres dulu. Sehingga tidak ada kata-kataan. Misalnya begini, kita rajin melayani di gereja di mana saja, tapi keluarga berantakan, suami terbengkalai, terus keluarga berantem misalnya kan. Misalnya kita sebagai ibu mertua nggak cocok sama menantu misalnya, kan malu gitu. Jadi ini yang harus kita rapikan dulu. Setelah kita rapikan, baru kita menuju jenjang keluar. Gitu. Jadi memang Ibu Tina ini memang sibuk di luar terlihat, tapi beliau tidak meninggalkan tanggung jawabnya di yang ada di dalam. Semuanya sudah beres ya Bu. Ini balance life ya Bu ya. Anak-anak dididik dengan baik, dituntun dengan baik, baru ibu bisa melangkah keluar melayani, bekerja dengan tenang ya, dengan nah itu bagaimana Bu, ibu membagi waktunya gitu? Ya saya rasa kalau membagi waktu kita harus perlu hikmat. Karena biar bagaimana juga bisnis harus tetap jalan, keluarga harus jalan. Tetapi saya punya prioritas. Keluarga itu harus nomor 1 daripada bisnis. Waktu anak-anak kecil saya sudah bilang saya akan pakai waktu saya lebih banyak untuk anak-anak daripada bisnis. Kalau anak-anak sudah besar, sudah berkeluarga, saya akan kembalikan lagi waktunya untuk berbisnis dan melayani. Nah, melayani yang saya maksud juga bukan hanya pelayanan keluar, tetapi saya juga harus melayani keluarga daripada suami saya. Saya harus merangkul mereka menjadi mitra pelayanan saya. Nah, seperti sekarang kan saya punya
ipar itu satu pelayanan sama saya. Saya punya mertua ikut terus kalau saya pergi kemana-mana. Nah kan itu betapa indahnya ya kalau kita lihat ya. Jadi kayak kemarin saya retreat kan ya, mertua saya sama ipar saya ikut gitu loh. Jadi ini kan rasanya ada sukacita yang besar sekali. Kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana bagi waktunya ya. Apa Ibu Tina masih bisa bisnis ya? Saya rasa begini. Tuhan itu sangat baik. Dia akan membuat kita mampu untuk melakukan semuanya dengan porsi masing-masing. Pasti kebagian. Kalau kita punya waktu 24 jam, kita punya waktu pagi hari, misalnya kita akan meneliti tentang firman Tuhan, baca Alkitab, kemudian kita bikin tulisan atau catatan. Kemudian dia akan pakai waktu selanjutnya untuk kita bereskan bisnis kita. Sekarang kan gampang, udah ada WA, sudah ada kita bisa telepon juga, ya kan? Remotely, kita udah bisa bekerja remotely. Setelah itu kita atur jam pelayanan kita yang sesuai dengan waktu senggang kita. Seperti sekarang ini ya, saya melayani itu kebanyakan jam 10 sampai jam 1 siang. Ya seperti jam-jam Walaupun tiap hari nggak apa-apa. Itu adalah waktu kosong saya. Jam 10 sampai jam 1. Karena apa? Cucu juga lagi pada sekolah. Semuanya lagi pada sibuk. Bener kan itu adalah waktu saya. Setelah saya siang hari atau menuju sore, baru saya bisa ke kantor. Setelah pelayanan saya ke kantor, saya bereskan. Setelah pulang, saya jam 5 sore misalnya, saya sudah ada di rumah. Saya akan main tuh sama cucu saya yang pada panggil-panggil, popo-popo gitu ya. Kita sempat main karena saya itu menjadi sahabat karib daripada cucu-cucu saya ini. Iya, dia pasti setiap hari nyariinnya saya gitu. Main juga mintanya sama saya, minta mainan juga sama saya, minta buku juga sama saya. Kan lucu, minta sendal juga sama saya. Popo ini sendalku udah rusak po, aku minta yang baru katanya. Dia lucu sekali, minta buku cerita juga sama saya. Kayaknya dipercaya gitu loh, bahwa Popo you know me better than the others gitu loh. Pokoknya lebih Dan saya punya kebiasaan satu. Saya suka doain kan setiap cucu saya blessingin mereka. Saya blessingin, the Lord bless you and keep you, the Lord give his face, pakai bahasa Inggris ya waktu itu ya. Karena mereka sekolah dalam bahasa Inggris juga. Jadi saya tumpang tangan, saya doain tiap hari. Satu kali kalau mamanya mau doa pakai bahasa Inggris dengan ikutin semua doa saya, nggak dikasih sama si cucu. Dia bilang jangan, ini doa Popo. Oh ini bagian Popo ya. No. Please do yours. Jadi suruh ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi doanya mamanya harus beda sama Poponya. Jadi dia udah bisa kenalin spesifik gitu loh. Yang ini Popo punya, yang ini blessingnya Popo jangan diganti dong. It's kind of funny. Tetapi itu menurut saya anak kecil itu sudah tahu. Ya, ini legacy ya Bu. Meninggalkan sesuatu loh ini. Dan anak-anak saya juga sudah tahu bahwa mereka harus blessingin anak-anaknya. Dan itu tugas kita. Karena saya sudah terbiasa dari anakku yang paling kecil sampai itu udah dewasa pun saya suka panggil mereka. Saya bilang sini nak, sini. Udah dewasa nih udah 20 lebih pangku sini sama mama. Masih di pangku. Aku blessingin mereka. They still are my daughters. Walaupun mereka sudah berkeluarga. Tapi kita harus punya hubungan ibu dan anak. Ini yang gak boleh dilepas. Gak boleh seberapa tua pun mereka ya, kita harus tetap menjadi ibu mereka. Inilah yang posisi ini yang kita bahwa seorang ibu harus memberkati anak-anaknya. Jadi saya berkati anak saya berkati cucu saya. Itu sebuah kebiasaan. Jadi ini yang harus diturunkan menurut saya. Jadi selain melayani, kalau kita melayani di luar tapi kita tidak mewariskan apa-apa sama keluarga kita gimana? Kita harus punya sesuatu untuk kita wariskan dan diingat oleh mereka. Gitu. Ternyata kalau kita baca kitab Timotius, nah ini yang terjadi nih sama Ibu Lois, Eunike, Timotius. Nah ini terjadi ya. Jadi masih iman ada nenek. Iman nenek turun ke ibu lalu turun ke anak. Si cucu juga semuanya idolanya neneknya. Neneknya.
minta didoain sama neneknya. Akhirnya gitu. jadi nenek yang menjadi berkat ya, disukai oleh anak cucu. Gitu. Iya, dan kita mengerti apa yang mereka perlukan, kebutuhan mereka juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kita dikasih kepekaan kan sama Tuhan kan. Karena ini menurut saya harta yang terindah, kita nggak boleh lepaskan. Pada saat anak-anak kita sudah berkeluarga, kita udah nggak mau tahu gitu. Kita jarang sekali ketemu. Oh, kita sengaja bikinnya rumahnya di sebelah supaya dia bisa cucunya bisa datang ke tempat saya. Jakarta kan macet. Udah dari dulu udah pikir nggak boleh jauh di sini aja. Pokoknya aku mau ketemu mereka tiap hari gitu. Jadi ini karena kita ingin terus menjadi mentor mereka kan. Nah, kalau udah jadi mentor mereka kan nyerep gitu. Jadi waktu saat mereka dilepas nanti di luar, mereka tuh sangat kuat sekali. Betul. Mereka tidak gampang tercemar oleh dunia. Karena kita pagi, siang, dan malam akan bicara terus berulang-ulang. Berulang-ulang. Ini pelajaran akhlak pada anak-anak. Pada saat kongko di taman, pada saat makan, mereka udah tahu. Betul. Nah, jadi fokusnya dari Ibu Tina ini adalah keluarga dulu ya. Keluarga, kalau keluarga udah beres, baru boleh anak-anak cucu diberikan wejangan setiap hari, diberikan didikan gitu, memperlengkapi keluarga sehingga keluarga menjadi sangat kuat. Baru ibu bisa fokus juga melayani, bekerja, seperti itu ya Bu ya. Iya benar. Nah tadi kan saya bilang bekerja itu kan harus pakai hikmat ya. Sekarang kita mengucap syukur sudah mobile, remotely bisa bekerja. Betul. Nah pelayanan yang saya lakukan saat ini adalah yang tadi saya bilang waktu-waktu yang sangat senggang yang saya pikir itu adalah yang waktu terbaik, itu menjadi prioritas. Lalu kemudian mungkin setelah pelayanan itu kita mungkin juga harus ada tetap yang kita lakukan kan bukit doa, terus pertemuan-pertemuan. Nah itu saya lakukan selama saya ada di Jakarta, saya akan lakukan terus kegiatan ini. Tetapi ada waktunya saya harus menemani suami. Ini jangan lupa nih, ini banyak orang nih udah jadi pelayan Tuhan, suaminya dilupain gitu ya. Wah jangan sibuk sendiri ya. Gitu ya. Nah, suami juga. Suami saya juga takut juga. Aduh ini kamu kalau dilepas kamu jadi hamba Tuhan. Karena dari dulu dia ngomongnya kayak gitu. Beneran loh sekarang jadi hamba Tuhan ya. Saya bilang kamu kalau yang jadi pendeta. Kamu ini cocoknya aja jadi pendeta. Oh memang benar aku istrinya pendeta. Kamu pendetanya. Saya bilang. Bapak pendeta. Bilang, enggak. Tapi itu karena dia ucapin begitu terus ya bisa jadi kan. Jadi doanya dia. Saya bilang sesuatu yang terjadi ya. Jadi saya berpikir begini, kita semuanya adalah hamba. Kita hamba Tuhan, tetapi kita punya porsi masing-masing. Ada orang yang bisa merangkap, ada orang tidak bisa merangkap. Saya rasa kita nggak usah iri hati atau kita harus sama seperti mereka. Kita ambil bagian kita aja deh, ya kan? Kalau memang engkau tidak bisa melepaskan urusan rumah tanggamu yang masih ada masalah, lebih baik engkau fokus menjadi pendoa. Tapi kalau engkau masih bisa bagi waktu, engkau boleh pergi untuk menginjil. Tetapi kalau engkau masih punya suami yang minta perhatian lebih banyak, kasih dulu waktunya untuk suamimu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan karena temen pelayanan gitu kan. Suaminya dia didiamin di rumah gak ada yang kasih makan. Suaminya makan Gojek, GoFood terus ya kan. Ya udah akhirnya kan suaminya mengeluh. Aku punya istri yang tidak berhikmat, ya kan? Di rumah mejanya kosong. Bagaimana sih? Aku nggak mau percaya dah sama Tuhan, karena aku nggak melihat Tuhan dalam diri dia. Nah inilah yang menjadi PR kita semua, bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kita harus menjadi figur daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Berarti anak-anak harus bisa melihat kita figur Yesus dalam kita. Suami harus melihat kita figur Yesus ada di dalam kita. Bisakah kita selesaikan semua task ya, masalah-masalah ini kita beresin. Kita harus bisa bereskan makanan yang cukup dulu buat keluarga kita, buat suami kita, rapikan dulu kamar kita, baju dia, semua keperluan dia. Jadi semuanya itu nggak ada yang terlalaikan. Tugas sebagai istri tetap harus dilaksanakan. Nah, tugas juga sebagai sahabat daripada suami nggak boleh dilalaikan. Berarti kehadiran kita tuh diperlukan.
Kenapa? Suami saya walaupun cuma lihat saya ada di rumah rasanya hatinya udah senang. Udah senang banget ya. Makanya saya dalam pelayanan tuh saya usahakan tidak menginap. Saya usahakan. Misalnya saya ada panggilan pelayanan di Mojokerto misalnya. Saya harus terbang ke Surabaya pagi hari ya. Terus pesawat paling pagi. Terus ibadah. Pagi kan, saya usahakan siangnya itu udah naik pesawat pulang. Jam 4 sore saya udah di rumah. Kan kita mempermuliakan Tuhan. Saya bilang jadi sebenarnya bisa disiasati ya Bu. Bisa ke Jogja pulang hari. Ya kan, semua juga bisa pulang hari. Asal kita itu punya hikmat. Jadi nggak mesti jadi waktu walaupun jauh ya. Saya bilang dari Surabaya tuh ke Mojokerto 1,5 jam. Habis itu dari Mojokerto ke Surabaya 1,5 jam. Jadi kita harus buang 3 jam kan. Nggak masalah. Asal kita kasih effort yang benar. Jadi itu semua bisa kita atur. Jadi suami tetap diperhatikan, happy. Malah jadi dua-dua mendukung happy. Ya Bu, jadi mendukung pelayanan Ibu. Tuhan, Yesus happy, suami kita happy. Keluarga happy. Keluarga juga ada, mama ada gitu kan ya, nggak hilang terus gitu. Tapi pernah gak Bu ngalamin mungkin dalam kondisi sibuk seperti itu tiba-tiba ada yang terbengkalai. Pernah pastinya mungkin ya mengalami suka duka seperti itu. Oh gini. Jadi dalam pelayanan itu kan kita ada persekutuan doa, tapi musibah kan bisa datang dalam sekejap. Saya ingat saat itu cucu saya yang pertama meninggal dunia, karena ada jantung yang nggak beres. Nah saat itu hari Jumat ya, itu adalah hari persekutuan doanya kami di kantor kan ya. Staf kantor itu pada bingung gitu loh. Kita terusin atau enggak katanya. Saya bilang terusin. Karena enggak ada hubungannya orang yang meninggal sama orang yang hidup. Lakukan aja terus. Jadi ibadah jalan terus. Saya di rumah mengurus yang cucu saya ini. Lalu kita malamnya setelah mereka selesai baru ibadah di tempat saya kan. Itu kan ibadahnya sore. Cuma sampai jam 4 sampai jam 6. Setelah itu rombongan dari pemusik dan ini ke rumah saya untuk ibadah. Penghiburan. Jadi banyak. Bukan hanya satu kali, di tengah-tengah ibadah juga ada masalah. Saya bawa mertua saya. Saya punya kebiasaan waktu ibunda saya masih sehat dan masih kuat jalan, ada susternya, saya ajak beribadah sama-sama. Nah itu ada, mertua saya ada, mama saya ada. Lalu saya ajak beribadah, waktu itu saya ingat di Glodok. Tiba-tiba dalam ibadah, tengah-tengah persis pas saya mau naik panggung, mertua saya pingsan dan muntah-muntah. Ya kan, udah pingsan, mau diapain, dia kan ya. Nah udah bajunya kotor pula, tapi panitianya bingung. Ini ibadah diterusin atau enggak? Ibu mau pilih yang mana, ibadah terus atau mau ke rumah sakit gitu kan, bingung. Saya bilang, Pak tolong bereskan ya mertua saya, tolong dibawa ke Husada ya. Dengan tim Bapak, saya akan lanjut dulu di panggung. Saya selesaikan dulu ibadahnya sampai kelar. Gak mungkin saya tinggalkan 100 orang wanita yang udah jauh-jauh dari mana-mana. Hanya untuk mertua saya yang pingsan. Jadi saya naik ke panggung, saya selesaikan. Tapi saya bilang Tuhan itu baik. Jadi di tengah-tengah keputusan saya untuk melayani Tuhan lebih dulu. Mertua saya tuh balik lagi, bisa datang lagi ke gereja, pakai kaosnya gereja, dalam keadaan utuh. Padahal saya udah teleponin, saya udah WA-in keluarga saya, anak saya. Tolong ya, ini Oma nih masuk di UGD ya, tolong ditengokin ya, Mama lagi ibadah. Tolong, anak saya sudah pergi ke UGD nggak ada orangnya karena orangnya udah balik lagi ke sini. Waktu dia sudah pergi sadar. Diantar sama mama saya. Padahal waktu itu juga mama saya usianya juga udah tua juga, 85-an, 86-an. Nah itulah saya bilang, tantangan ini pasti ada. Dalam ibadah aja di tengah-tengah. Mertua bisa begitu. Saya diomelin sama anak saya. Mama ini bagaimana? Kalau sampai Oma ini meninggal dunia atau gimana? Mama gak antar sampai di UGD. Mama kejem banget katanya dia bilang. Aduh saya bilang, maafkan aku nak. Mama tuh gak bisa lepas karena ini panggilan. Dan
panggung itu bukan punya mama, itu adalah punyanya Tuhan. Jadi aku harus melayani Tuhan dulu. Urusan kematian nanti urusannya Tuhan. Kan saya udah nekat kan. Saya bilang saya naik panggung dulu, saya layanin Tuhan. Urusan ini mertuaku yang lagi sakit, ini bukan urusanku, ini urusannya Tuhan. Gitu ya. Akhirnya Tuhan sembuhkan loh. Dan dicek di mana-mana, di medis nggak ada apa-apa, dibawa ke Singapura nggak ada apa-apa. That's okay, semuanya okay. Berarti itu musibah-musibah kayak gitu bisa terjadi di tengah-tengah saat kita pelayanan. Dibutuhkan ketenangan ya. Dan ketenangan dan tetap teguh enggak ya? Atau hati kita, aduh, jangan-jangan ini gitu stroke dia yang keberapa. Terus panitianya tanya, Bu ini kenapa kira-kira? Oh, memang latar belakangnya ada stroke. Kayaknya ini stroke sih, saya bilang. Gak taunya balik lagi ya Bu, gak jadi stroke-nya. Kayaknya ini stroke kali ya, saya bilang. Kok bisa saya lanjut di panggung gitu ya. Aduh, puji Tuhan. Jadi pembelaan Tuhan luar biasa ya Bu. Saat Ibu benar-benar fokus sama Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bagian kecil-kecil interupsi Tuhan yang ini beresin. Tuhan yang beresin sehat loh. Sampai sekarang 85 sehat. Walafiat kuat lagi naik tangga. Bisa naik tangga 3 ikut bukit doa udah 14 tahun. Wah, keren dari banget. stroke setengah badan bisa sampai sembuh total. Iya. Jadi itu kuasa Tuhan. Jadi menurut saya gak ada ruginya deh. Ikut Tuhan gak ada ruginya ya. Betul sekali Bu. Jadi Ibu melayani Tuhan juga dengan hati yang gembira gitu ya. Melayani keluarga dengan hati yang gembira. Semua dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan hati yang nothing tulus gitu ya. Iya benar. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Asal pintar membagi waktu, mendisiplinkan diri gitu ya Bu ya. Kalau yang saya tangkap dari Ibu, Ibu disiplin, Ibu membagi waktu dengan baik gitu. Mengerti agar semua prioritas. Jadi semua kebagian. Semua kebagian. Tuhan kebagian, suami kebagian, mertua kebagian. Nah, me keluarga time-nya kapan Bu? Me time-nya jadi saya rasa kapan Bu? me time itu ya. That's it ya. Me time saya itu adalah me time saya bersama dengan Tuhan. Nah, kata orang, saya udah kebangetan ya. Kesibukannya luar biasa ya. Tapi saya mau katakan, saya masih punya waktu tuh 100 menit me time sama Tuhan tuh. Ini menarik ini. 100 Jadi menit. spesifik 100 menit ya Bu ya. Itu every ngapain day. aja tuh Bu? Wah, setiap hari every ya Bu. day. Doa, saya nyanyi gitu nyanyi, saya jalan, saya nyanyi. Terus kemudian saya akan berdoa syafaat. Saya biasanya suka bernubuat, saya prophesize. Jadi itu bagian saya tiap hari. Menurut saya me time yang dimaksudkan adalah bukan buat diri sendiri. Me time kita adalah kita bersama dengan Tuhan. Itu namanya me time. Me time kita adalah recharge. Bukan untuk melihat semua kekurangan diri kita. Atau dipakai untuk keperluan kita. Hampir-hampir saya tidak punya waktu untuk diriku sendiri misalnya. Tapi saya percaya Tuhan yang pelihara semuanya. Ya, jadi nggak usah pusing tentang apa yang kau makan, minum dan pakai atau yang harus yang kita rawat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kayaknya itu semuanya bukan bagianku, bagian Tuhan yang rawat Tuhan, aku gitu ya. Gitu loh. Oke, untuk sebagai penutup nih Bu, apa yang Ibu mau bagikan nih untuk ibu-ibu muda di luar sana yang sekarang juga mungkin lagi struggling dengan bekerja dengan kegiatan sehari-hari, mengurus keluarga, apa yang Ibu bisa bagikan? Saya ingin bagikan satu hal saja. Kita perlu me time dengan Tuhan itu sebagai dasar. Tanpa me time dengan Tuhan kita nggak akan kuat untuk melakukan semuanya. Dasar yang paling penting adalah you have enough time to talk with God. Itu yang penting. Itu relationship kita dengan Tuhan kita punya dulu. Kalau kita udah punya, lalu apa yang terjadi dalam hidup kita? Terutama saya yang merasakan ya. Saya merasakan ada damai, ada rasa sejahtera, kemudian ada rasa sukacita yang besar. Lalu ada rasa kasih yang meluap-luap di hati saya. Sehingga waktu saya selesai my me time, saya keluar itu saya udah mukanya beda banget gitu. Saya sudah bersukacita sampai
orang-orang yang ada di sekitar saya itu bisa merasakan gitu loh. Kok ini orang gak pernah susah gitu ya. Kok gak pernah takut gitu kan ya. Oh mertuanya aja stroke gitu aja katanya gak takut gitu ya. Ya gak pernah gentar. Saya rasa itu waktu me time itulah yang membuat kita menjadi strong. Menjadi kuat. Pesan saya buat ibu-ibu muda dan kita teman-teman dan semua yang belum menikah juga ya, para wanita, kita harus melakukan sesuatu dalam pengorbanan kita. Waktu kita adalah precious time. Kita harus beri yang terbaik buat Tuhan. My me time itu seberapalah yang kita mau berikan buat Tuhan, kita janji dulu. 30 menit kah, 50 menit kah, 40 menit, 60 menit kah. Berapa menit yang kau ingin serahkan sama Tuhan? Setelah engkau komit dan kau lakukan setiap hari. Jangan pernah bolos. Dan jangan pernah bilang, aku ini hari ini repot banget. Aku ini pusing kepala sama anakku. Enggak ada, no excuse. Jadi itu benar-benar sebuah komitmen kedisiplinan. Adalah yang kedua setelah komitmen kita tadi tentang my me time. Terus kemudian disiplin. Disiplin diri dalam hal membagi waktu. Jadilah bijaksana. Karena semua waktu itu pasti kita bisa atur. Gak mungkin enggak. Daripada jalan-jalan ke mall, ya, mendingan urusin suami, keperluannya, rapiin bajunya atau keperluan, kaos kakinya udah bolong, beliin gitu ya kan. Daripada pergi gak ada tujuan, kita perhatikan semua keperluan atau anak kita yang kekurangan, ini kita fokuskan kepada orang lain. Nah saya ingin lakukan itu buat keluarga saya. Jadi pesan saya yang pertama adalah me time kita harus punya relation dengan Tuhan. Itu harus persembahan waktu kita. Kedua disiplin. Ketiga perhatikan orang lain lebih banyak. Ini yang susah sekali. Karena kita lebih banyak cenderung fokus pada diri sendiri. Sampai orang tua gak diingat. Misalnya ya udah tua mau ngapain lagi. Gak usah didandanin kan. Begitu kan udah tua kan. Gak merubah terlalu banyak kan. Udah kerut-kerutnya begitu. Tapi saya justru beda. Saya dandanin secantik-cantiknya. Jadi bajunya saya kerenin. Semuanya saya beliin. Dari sendalnya. Saya perhiasannya, brosnya, kalungnya, anting. Pokoknya harus neces. Saya bilang sampai dia merasa bahagia. Kalau dia udah bahagia, saya selalu bilang, kepada mamaku ya. Saya bilang cantik sekali mama. Senyum-senyum dia. Saya udah bilang juga sama susternya tiap harus didandanin. Kosmetik juga yang terbaik yang saya belikan. Harus bersih, harus cantik, harus bersinar. Kalau diri kita aja kita mau begitu, kenapa kita gak bikin orang lain sama kayak gitu. Kita dandanin, bajunya juga bagus-bagus ya kan. Sehingga orang lain lihat, kenapa nih mamanya makin hari makin keren gitu ya. Karena dia merasakan merasakan kasih dari anak-anaknya kan yang memperhatikan. Kan saya berusaha untuk adil, bukan hanya untuk mama saya yang saya dandanin, tapi mertua saya juga gak kalah keren gitu. Nah, jadi akhirnya gak ada omongan. Gak ada omongan di dalam keluarga tentang kita. Kan bukankah itu harmonisasi yang sangat indah sekali. Bahwa kita menjadi contoh dan teladan. Nah inilah pesan saya supaya kita mulai buka mata kita. Supaya mulai buka hati kita. Supaya kita mulai buka pikiran kita. Pikiran kita harus difokuskan dulu untuk kepada Tuhan. Dan hati kita mulai boleh dibagi-bagi buat orang. Kasihnya jangan disimpan sendirian. Ya kan? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sehingga memberkati. Pesan saya. Luar biasa pesannya ya. Saya harap sahabat Significant Moment semua hari ini diberkati oleh. Sangat diberkati. Dari kisah Ibu Tina Andrean. Oke, sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup podcast kita hari ini. Silakan Ibu Tina. Mari semua saya ajak kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak untuk siaran podcast pada hari ini. Kami semua diberkati bahwa Tuhan Engkau sangat baik dan luar biasa. Engkau hidup di dalam kehidupanku. Aku merasa sangat diberkati Tuhan. Tapi kiranya semua kisah hidupku ini bisa memberkati banyak orang. Memberikan inspirasi buat mereka. Bagaimana cara kita harus hidup.
Saya ingin berdoa buat para wanita Tuhan. Supaya semua para wanita adalah menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang kuat dan luar biasa. Dan memberikan impartasi. Dan mereka menjadi citra daripada Yesus yang hidup di dalam mereka. Mereka bisa memperhatikan suami mereka, mertua mereka, orang tua mereka, ipar mereka. Mereka bisa merangkul semuanya dengan baik. Bahkan mereka juga bisa menjadi orang yang bisa menjadi contoh bagi keluarga mereka, baik cucu-cucu mereka, mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan, Kau akan beri kemampuan ini kepada seluruh wanita, supaya wanita-wanita ini menjadi wanita yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk siaran ini. Kami percaya waktu ini karena Tuhan Yesus sendiri yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita semua sudah diberkati, kita boleh berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.